Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Allah itu hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga kita? Katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, lambaikan tangannya. Haleluya. Minggu depan kita bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Gloria bagi-Mu ya Tuhan. One, two, three. Terima kasih buat kelahiran-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan buat Tuhan Allah kita.
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Semua berebut tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Bersama-sama kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria bagi-Mu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari bersama-sama kita katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give. Sekali lagi katakan, we give You glory, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yang percaya katakan amin. Katakan Gloria. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Masih memuji Tuhan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita memuji Tuhan, salam samping kanan kiri muka belakang. Katakan selamat hari Natal buat kita semuanya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi dari awal katakan, Dia lahir, ya, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru
selamat dunia. Katakan dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Saya Raja di atas segala raja. Dari awal nyanyikan, Dia lahir, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas. Mari Bapak Ibu kita menari buat Tuhan Allah kita. Ikuti gerakan kami ke kanan yuk. Ayo semuanya menari buat Tuhan Allah kita. Mari dari awal nyanyikan, katakan Dia lahir, come on. Dia lahir, ya, Dia mati untuk kami, ya, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Raja di atas. Musik memuji Tuhan. Ayo semuanya gerakan tubuhnya ke kanan, ke kiri. Mari dengan satu suara, one voice, katakan Dia itu, come on, yang turun ke bumi, yang jadi apa? Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Dia itu, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala. Katakan Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya, haleluya. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita siapkan hati kita dalam penyembahan Bapak Ibu. Apapun permasalahan kita, percayalah Tuhan sanggup menolong setiap kita. Apapun musim kehidupan yang Tuhan beri, Tuhan pasti selalu menolong kita. Musim akan selalu berlalu,
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena mari jemaat GBI Sutomo dengan satu suara katakan, Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari dengan satu suara katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu.
Sekali lagi katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu. Musik memuji Tuhan saja. Oh rabatakan labaya labala bala 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 bala. Iya rabatakan rabasandara baya rabala bala 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 bu. Setiap pergumulan kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Mari yang bisa berbahasa roh, keluarkan suaramu, angkat suaramu buat Tuhan. Oh rabatakaya rabala bala 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 bala. Iya rabala bala 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 bala. Terima kasih buat kesetiaanmu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu yang tepat pada waktunya ya Tuhan. Oh rabatakaya rabala bala 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 bala. Mari jangan ada yang berdiam diri, angkat suaramu buat Tuhan. Oh rabaya rabala bala 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 bala. Iya rabala bala 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 bala. Roh Kudus, Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami pagi ini ya Tuhan. Iya rabala bala 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 bala. Iya bala 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 bala. Oh rabatakaya bala 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 bala. Iya bala 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 bala. Mari nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Kebesaran-Mu melebihi dari segala-galanya ya Tuhan. Oh rabaya rabala bala 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 bala. Iya rabaya rabo. Menyelamatkan keluarga kami, keluarga yang terluka ya Tuhan. Oh rabatakan pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan. Oh rabatakan Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mari kami mohonkan, kami panggil, kami minta, lawanlah kami. Hadirlah Kau di sini, sembuhkan kami. Curahkan urapan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami. Sembuhkan hati yang terluka, jamah pulihkan, bebaskan. Sembuhkan tubuh yang sakit, yang lemah. Bangkitkan kekuatan Yesus. Sungguh Kau datang bagi kami, dan Kau berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Kau datang bagi kami, Kau datang untuk kami, dan hidup kami adalah untuk-Mu. Mari sama sekali lagi kita katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau rindu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap mari sekali lagi. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Allah di tempat ini. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Apakah ada sukacita di tempat ini? Amin. Makasih Tuhan, terima kasih. Sungguh sukacita besar telah tiba di gedung ini, di tempat ini. Dan setiap hati kami menyambutnya Tuhan. Dan biarlah sukacita itu seterusnya bersama-sama dengan kami Tuhan. Ada dalam hati orang percaya. Dan Tuhan, kalau boleh, biarlah sukacita itu terus ada di dalam hati kami sampai dengan akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu saat ini dengan pertolongan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Engkau mampukan juga hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Shalom Ibu Bapak sekalian. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Ibu Bapak, sepanjang bulan ini kita merasakan campur aduk daripada perasaan dan isi hati
Di satu sisi memang kita bukan yang mengalami musibah, tapi bertubi-tubi kita mendengar berita-berita, kabar-kabar, dan itu semuanya membuat kita tidak begitu plong, tidak begitu lepas untuk bersuka cita. Tapi biar bagaimanapun, kita merenungkan tema untuk sepanjang bulan ini, yaitu yang terambil dari Lukas 2:10, yang berbunyi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Katakan bersama-sama, kesukaan besar, yakni kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah saudara, apa yang bisa saya ambil dari kombinasinya situasi yang kita hadapi ini? Adanya kesusahan di antara saudara-saudara kita, dan adanya season, yaitu musim, di mana umat Kristen selalu menghadapi dan masuk ke dalamnya dengan hati yang penuh pengharapan dan sukacita, yaitu musim Natal. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya coba tangkap daripada Tuhan untuk boleh disampaikan kepada jemaat, karena dalam semua ini saya sebagai seorang pemberita tidak mungkin juga saudara dengan asal-asalan, ya sudahlah, bikin aja pesan yang baik dan positif. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kita mesti menangkap apa kata Tuhan sendiri mengenai situasi ini dan bagaimana cara kita menghadapinya. Maka saudara, yang bisa saya tangkap adalah bahwa kesukaan besar di tengah-tengah badai kehidupan yang hebat ini adalah ajakan Tuhan untuk kita sekalian untuk hidup dan masuk dalam kestabilan yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Nah untuk itu saudara, pikiran kita ini yang digoncangkan. Karena pikiran kita ini sifatnya itu adalah ingin menerjemahkan semua informasi dan data. Pikiran kita akan kemudian ingin mengerti kenapa ini terjadi dan kemudian kenapa itu terjadi. Jadi saudara, pikiran kita ini itulah titik awal daripada kestabilan. Mari kita baca Yosua 1 ayat 8. Tadi dikatakan di slide yang tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, yang saya tahu, merenungkan itu melibatkan pikiran. Nah, di zaman dahulu, zaman kuno, orang kalau bilang pikiran, saudara, dia tunjuknya bukan ke sini, saudara. Nah, itu menurut bahasa Alkitab. Jadi, kalau sekarang kita tunjuknya kemari. Berarti, saudara, pokoknya antara apa yang ada di dalam kepala ini, yaitu ada otak, dan di dalam otak ada pikiran, dan apa yang dalam hati ini, semua itu kita gerakkan untuk apa? Untuk merenungkan apa kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan bahkan dikatakan siang dan malam. Saudara, inilah fighting kita. Inilah perjuangan battle kita. Karena apa? Semua info dan data dari dunia ini akan mencoba menihilkan keimanan kita. Maka pesan Tuhan begitu simple, lawan semua itu dengan cara apa? Merenungkan. Katakan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, begitu ampuh efeknya jika kita baca selanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, di tengah situasi yang kacau balau, dan bahkan di tengah
semua saudara faktor-faktor yang tidak bisa diduga bisa bermunculan. Kita pikir semua sudah baik. Ibarat panitia saudara ya, panitia acara, semua sudah dirancang dengan baik. Tiba-tiba saudara menuju hari H, ada aja bermunculan hal-hal di luar kendali. Maka saudara, rancangan manusia bisa gugur dan batal semuanya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya dikatakan apa? Kita bahkan bisa berhasil dan beruntung. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Oleh karena itu kita ke berikutnya. Yang perlu kita renungkan, boleh diklik sekali lagi, adalah ini, mindset keselamatan. Dan mindset saudara, ada kata setting. Nah, menurut ayat yang tadi kita baca Yosua, kenapa itu bisa tersetting? Karena kita renung-renungkan terus. Amin saudara. Kita setting dia sedemikian rupa sehingga inilah yang menonjol di dalam pikiran kita. Mindset ibarat sesuatu yang kemudian walaupun ada guncangan dan angin, mindset adalah sesuatu yang sudah dia cukup stabil, seperti itulah settingnya. Yang mengerti katakan amin. Maka ini mindset orang percaya. Mazmur 97, 11, 12. Terang sudah terbit bagi orang benar. Amin saudara. Terang sudah terbit bagimu. Kristus telah datang ke dunia. Sesungguhnya segala sesuatunya sudah settle. Hanya saja ketika kita menghadapi sehari-hari begitu banyak hal-hal yang muncul, rasa settle itu bisa sirna. Tapi saudara, kita jangan biarkan itu. Mindset kita harusnya, dan Tuhan ingin hari ini, hari-hari ini, mindset kita bahwa terang sudah terbit bagi aku karena aku orang percaya, aku orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Apa itu tulus hati? Saya senang dengan orang tulus hati. Karena apa? Tulus hati artinya apa yang di luar, di dalam apa yang di luar saudara, dalam perkataan, di dalam mimik ekspresi kita, seperti itu juga di dalam. Amin saudara. Apa yang di luar, di casing, seperti itu juga dalamnya. Itulah tulus. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Amin saudara. Biarlah kita luar dan dalam penuh sukacita di hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan di dalam ayat 12 dikatakan, oleh karena itu bersukacitalah. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya bukan karena saya latar belakang bahasa, tapi secara bahasa Indonesia yang sangat sederhana, kata bersukacita artinya perintah saudara. Dan saya tidak berani melawan perintah Tuhan. Amin saudara. Dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hari ini sekali lagi, berapa banyak orang yang mau bersukacita di hadirat Tuhan? Boleh angkat tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ayo, come on, dengan hati yang penuh semangat. Cukup, selebihnya minggu depan saja di Natal GBI Sutomo Tower. Amin saudara. Haleluya. Kita serahkan pada para WL dan tim worship. Jangan pendetanya curi start saudara ya. Haleluya. Baiklah saudara, oleh karena itu mindset keselamatan digambarkan luar biasa. Memang Tuhan memberikan penjelasan kepada manusia. Boleh kita next. Digambarkan sebagai, boleh next.
sebagai gunung batu. Jadi saudara, orang percaya tidak boleh dan tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita. Renungkan itu saudara. Orang benar tidak boleh dan tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita. 2 Samuel 22. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Saudara, kalau kita hanya baca-baca begitu aja saudara, gunung batu, iya. Tidak bisa, saudara harus bayangkan seperti apa itu gunung batu, seperti apa faedahnya bagi manusia. Dan kemudian membayangkan bahwa keselamatan yang berlaku, bukan dijanjikan saudara ya, keselamatan yang sudah berlaku bagi kita orang percaya adalah keselamatan gunung batu. 33. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Kalau aku mau cari tempat berlindung, tenang, ada tempatnya, yaitu Allah kita. Kalau aku ingin segala kekacauan ini akhirnya ada jalan keluar, tenang, di dalam Allahku, Dia akan membuat jalan itu menjadi rata. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara, kita harus tanamkan di hati kita oleh perenungan. Seperti apa gunung batu? Gunung batu itu tidak bisa digeser saudara. Kita sangat berduka mendengar kabar saudara, ketika orang-orang di Aceh Tamiang, mereka cepat-cepat bergegas mencari gedung yang tinggi. Dan ada satu gedung olahraga yang mereka tahu itu tinggi, dan mereka bergegas ke sana dengan mobilnya. Tapi saudara, apa daya, lebih cepat banjir bandang daripada gerakan mobilnya. Sehingga pada akhirnya apa? Mohon maaf, di dalam mobilnya mereka justru semua kehilangan sesuatu yang paling berarti, yaitu hidup. Dan gubernurnya sampai menangis menceritakan begitu banyak orang di dalam mobilnya terjerat. Sampai hari-hari terakhir itu para pihak petugas masih bingung bagaimana cara menyelesaikan, mengevakuasi dan membereskan masalah itu. Maka saudara, perhatikan dan renungkan, Allah kita adalah gunung batu yang tak dapat digeser. Wah, seperti itu ya kekokohannya. Iya saudara. Dan itu bukan hanya janji, tapi memang itu janji bagi masa depanmu. Tapi sesungguhnya itu sudah aktif sekarang saat ini juga dalam hidup kita. Dia stabil, gunung batu itu stabil dan pasti. Saudara, kalau kita melihat tahun depan bagaimana, ya enggak tahu saudara ya. Yang kita dengar bisnis itu slow saudara. Yang kita dengar investor itu slow saudara. Yang kita dengar ringgit semakin naik saudara, kok rupiah gitu-gitu aja. Dan saudara, bagaimana dengan tahun depan? Apakah ada kans bagi kita? Saudara, yang namanya keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu stabil dan pasti. Berarti hidupku dan hidupmu, hidup saudara sekalian, itu stabil dan pasti dalam hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan bagaimana dengan faktor-faktor yang kemudian bisa membuat kita terancam? Seperti tadi kita katakan, ada aja bermunculan ancaman-ancaman. Nomor 3 dan 4, Allah itu diibaratkan, digambarkan, tapi bukan hanya ini saudara, gambaran-gambaran abstrak. Inilah Allah yang sesungguhnya. Seperti itulah Dia mau nyampaikan supaya kita ngeh, supaya kita mengerti. Hai umatku, anak-anakku, aku itu tempat perlindunganmu yang kokoh. Amin saudara. Aku itu tempat pengungsianmu yang kokoh. Kalau kau mau cari tempat berlari, saudara yang dikasih Tuhan, kita berpikir tempat yang tinggi adalah tempat yang aman, tapi ternyata tidak. Karena di bawah ada banjir, di atas ada apa saudara? Ada longsor saudara.
Tidak ada tempat yang aman. Kampung demi kampung rata, saudara, tak berjejak lagi. Maka sepertinya Tuhan mengatakan, hai manusia, tidak ada tempat yang stabil pasti bagimu. Yang ada hanya apa? Keselamatan dalam Yesus Tuhan. Tempat pengungsian yang satu-satunya dapat diandalkan dengan pasti. Seperti inilah saudara, kita perlu merenungkan. Mungkin Tuhan mau persiapkan kita memasuki tahun 2026 yang penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita sudah ready dengan mindset ini, terjadilah itu semua berkat-berkat Tuhan bagi orang yang mengimaninya. Amin, saudara. Dan berikutnya saudara, kita boleh lihat dalam next Matius 24, 7, 8. Kalau kita baca saudara Matius 24, oh iya Pak, itu kan ada tanda-tanda akhir zaman. Di Lukas juga ada, Lukas 21 kalau saya tidak salah. Tapi setiap kali dibahas tanda-tanda akhir zaman, selalu dikatakan seperti ini. Awal, bukan itu yang puncaknya. Saudara, dengan kata lain, boleh nggak saya mengatakan, yang sudah kita alami ini tahun ini masih awalnya. Haleluya, begitu ya Pak? Iya saudara, tanda-tanda akhir zaman dikatakan dalam Matius 24 dan Lukas 21 adalah awal penderitaan. Wah, saya bukan menakut-nakutkan, tapi saudara, di sini kita bicara pengharapan yang pasti. Amin saudara. Tapi kita harus siap dengan mindsetnya. Jadi judul daripada Matius 24 ini, dari perikop 7 ini adalah awal kesengsaraan dan penderitaan. Dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenapa ada kelaparan saudara? Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka kalau mau saudara, kita bisa kirim tangki-tangki air ke Aceh Tamiang. Bisa saudara, melalui STT Berita Kebenaran boleh ya. Gak ada makanan, gak ada minuman saudara. Kalau kita bawa Indomie pun saudara ya, cukup berat. Karena gak tahu masaknya bagaimana. Mau bawa nasi, beras pun gak, beras maksud saya, gak bisa diapa-apain. Lebih baik bawa roti dan susu saudara, supaya langsung bisa dikonsumsi. Wah, terjadi kelaparan. Memang di sini disebut gempa bumi, tapi di sini bolehlah kita anggap gempa bumi adalah wakil daripada segala sesuatu gejala disaster, natural disaster di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Haleluya. Kalau kita dengar semua kabar itu baru apa saudara? Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baik, kemudian dilanjutkan filosofi kehidupan yang Tuhan beri. Matius 7, 25 dan seterusnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, bencana alam. Orang percaya tidak takut dan gentar akan bencana alam. Ini janji Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Di mana Pak dikatakan didirikan di atas batu? Kalau kita mundur di ayat 24, orang yang mendengar dan melakukan. Karena dalam ayat 26 nampak kebalikannya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Filosofinya salah. Itu maksudnya. Prinsipnya, aduh maunya dia dengarkan saja. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mohon maaf saudara, firman Tuhan tadi sudah katakan, ketika kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu mulai mencetak perilaku dalam hidup saya mulai bertindak hati-hati dan apa? Perjalanan saya akan menjadi berhasil dan beruntung. Mohon maaf kalau kedua-duanya ini berjalan dengan serentak.
akan ada orang kena musibah, tapi akan ada orang berhasil dan beruntung. Jangan tanya saya kenapa bisa begitu. Tuhan sudah katakan, inilah dua filosofi. Mau nggak mendengar dan melakukan? Jika tidak, inilah konsekuensinya. Kita percaya semua orang di tempat ini mau mendengar, terlebih lagi melakukan perintah dan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Satu hal lagi, memang kita harus memikirkan dan menggumulkan, berjuang bagaimana caranya supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Dan urusan mereka mau terima atau tidak, mungkin itu urusan kedua. Yang pertama urusannya adalah bagaimana mereka bisa mendengar Injil dan kabar baik itu. Amin, saudara. Jadi saudara, Injil dan kabar baik itu diambil dari satu kata, yaitu evangelism. Injil, evangelism, mirip ya saudara. Evangelion, yang artinya saudara itu adalah kata yang sangat umum dikenal masyarakat di zaman dahulu. Seperti apa itu? Jadi saudara, kata itu adalah suatu kata di mana kalau ada orang penting, namun maaf dulu mungkin situasi masyarakat strata sosial berbeda dengan sekarang ya. Dulu mungkin orang berada statusnya tinggi sangat dijunjung tinggi, disanjung. Jadi ketika ada orang penting saudara, lahirlah anak atau cucunya, maka itu disebarkan saudara infonya kemana-mana. Dalam bentuk tertulis baru dibagikan, dalam bentuk tertulis dan dibagikan, dan semua orang yang mendapat, oh udah lahir cucu bapak itu ya. Maka semua hati daripada masyarakat merasa, oh ada sukacita. Mereka merasakan suatu kebersamaan mendengar kabar itu. Itulah evangelism. Bagaimana caranya saudara? Di tahun 2026 kita lebih lagi memberitakan kepada teman-teman kita, sanak saudara kita, bahwa yang namanya juru selamat itu telah lahir di dunia. Itu kabar baik saudara, kabar yang menyenangkan. Allah mau datang di tengah-tengah manusia. Baiklah, kita teruskan. Mazmur 99, Mazmur 9 ayat 2-5. Oleh karena itu kita lihat satu sisi lagi. Kalau tadi faktor-faktor yang di luar kendali manusia, kalau ini manusia yang kita hadapi. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersuka ria karena Engkau. Bahkan bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. 4. Sebab apa? Sebab musuhku mundur. Bahkan dia tersandung jatuh. Sekalipun kita tidak menginginkan itu saudara ya, tersandung jatuh. Dan binasa di hadapanku, di depan mataku dia, mohon maaf, hancur. Sebab Engkau, ini dia, ternyata sebab Engkau
membela perkaraku dan hakku. Wah, keadilan di tengah kehidupan manusia. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Haleluya. Saudara, ada tiga fase. Yang pertama, kita tahu Tuhan hebat. Yang kedua, kita memuji Dia karena kita tahu Tuhan hebat. Amin, saudara. Kita tahu Tuhan hebat. Yang kedua, kita memuji Dia karena kita tahu Dia hebat. Yang ketiga apa? Kita memuji Dia, baru Tuhan menunjukkan bahwa Dia hebat. Yang mau katakan amin. Di tengah-tengah perkara kita, wah kok begini aku menghadapi situasi. Kadang-kadang mahasiswa juga menghadapi situasi yang berat ya. Ancaman finansial yang besar-besaran ya. Kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kondisinya? Nah, memuji Tuhan lah ya. Tuhan membela kita. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita tahu kita memuji Tuhan karena hebat. Tetapi justru setelah kita memuji Tuhan, Tuhan benar-benar tunjukkan Dia hebat. Ya saudaraku ya, coba kita lihat satu kisah dalam Alkitab yang sudah sering kita dengarkan. Penjara di Filipi. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara. Kepala penjara di sini, saudara, dia tidak tahu menau. Dia terima putusan daripada pengadilan, entah pengadilannya sah atau tidak, nggak tahu. Pokoknya dia memproses. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Itu sudah cukup buruk. Tapi lebih buruk lagi ketika tengah malam. Tengah malam adalah gambaran dalam Alkitab situasi kegelapan puncak. Situasi yang paling kelam itulah tengah malam. Dan di tengah malam situasi seperti itu, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka melakukan sesuatu yang sangat nggak cocok sebenarnya, saudara. Mereka apa? Memuji-muji Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang terburuk itu, paling kelam, mereka hatinya tidak bisa dibelenggu. Hatinya bangkit dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kemungkinan besar seisi penjaranya keberatan, saudara. Recok kali, ada apa itu? Amin, saudara. Dan jangan kita, saudara, dipengaruhi oleh budaya sekitar. Kita tahu Allah kita siapa. Dia hebat, maka Dia layak ditinggikan. Kita berikan tepuk tangan bagi. Maka mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saya yakin para cendekia Alkitab setuju. Ketika dikatakan menyanyikan puji-pujian, itu bukan dengan suara yang sayup. Tidak mungkin mereka pasti, saudara, kalau namanya menyanyikan puji-pujian, itu adalah ekspresi, ada ekspresi nada dan suara yang begitu mencolok. Di sini, di gereja kita mulai mengkondisikan jemaat untuk memiliki senjata seperti itu dalam kehidupannya. Jangan tahan suaramu, amin, saudara. Maka mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, terbangun semua, saudara. Nggak ada di dalam penjara di sana YouTube, internet dan sebagainya, saudara ya. Kalau dalam penjara zaman sekarang mungkin ada, saudara ya. Habis data tinggal di calling, saudara. Tapi di sana tidak ada. Kemungkinan mereka dari jam 8 sudah tidur semua, saudara, karena nggak tahu mau ngapain lagi. Jam 12 malam, ini kok ada 2 orang teriak-teriak sorak-sorai. Saudara harus seperti itu, amin, saudara. Ketika engkau masuk dalam titik-titik yang sulit, bangkit dan bersorak bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia. 26. Akan tetapi
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, tiang-tiangnya goyang, saudara. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya pengerja-pengerja di tempat ini sudah pernah mengalami yang seperti ini. Tiba-tiba Tuhan berikan pintu terbuka, jalan keluar untuk jemaat. Dan saya berdoa seluruh lapisan jemaat mengalaminya, sehingga dari tempat ini keluar sukacita yang besar yang daripada Tuhan, dan juga menjadi kesaksian. Saudara lihat, ini bukan bicara tentang pujian penyembahan saja. Ini bicara tentang keadilan. Karena apa, saudara? Nanti kalau saudara mau tahu, pas kita keluar, saudara ya, kalau di sini nggak sempat, nanti kejar saudara Pak Edward dan Pak Baringen dan Pak Areva, tanya kenapa Pak mereka masuk penjara. Saudara akan dikasih les Alkitab gratis, saudara ya, 5 menit menjelaskannya. Nah saudara, singkat cerita, mereka semua udah geger. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas mau dibebaskan. Saudara tahu apa yang dilakukan Rasul Paulus? Tunggu dulu. Enak aja kami mau dibebaskan. Wah, jual mahal dia, saudara. Jual mahal, saudara, Rasul Paulus. Enak aja kami mau bebaskan. Hadir dulu petinggi di sini, minta maaf baru kami mau. Wah, pembelaan daripada Tuhan itu nyata dan luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengakui Dia dahsyat. Kalau kita mengaku, pasti suara kita mengatakan amennya lantang. 39. Mereka datang minta maaf, baru Rasul Paulus tenang. Oke, kalau ini udah cocok. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka, mohonlah tinggalkan kota kami. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Allah pembela kita. Amin, saudara. Dia gunung batu kita. Yang lain semua itu tidak kokoh. Hanya Tuhanlah kestabilan dalam hidupku. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada 2 ayat lagi yang saya mau tunjukkan sambil kita mempersiapkan unsur-unsur untuk perjamuan kudus kita masing-masing. Yang belum menerimanya mungkin boleh memberikan tanda sehingga boleh dilayani. 1 ayat dari Mazmur 62 dan 2, dan kemudian Mazmur 149:6. Hanya Dialah gunung batuku. Mari saya ajak seluruh jemaat untuk benar-benar mengakui ini dalam hidupnya. Bersama kita boleh baca 1, 2, 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu yang kita perlukan. Dan sekarang apa yang perlu kita lakukan? Mazmur 149:6. Biarlah 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Pembelaan Tuhan pasti nyata. Amin, saudara. Tuhan, saat ini kami persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan-Mu, perjamuan yang Engkau laksanakan pada malam terakhir sebelum Engkau disalibkan, yaitu Kau bersama-sama dengan murid-murid. Kami hari ini adalah bagaikan murid-murid Tuhan, dan kami mau masuk dalam perjamuan ini dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur.
Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Mari kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita memakannya. Mari kita siapkan anggur kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh haleluya. Kita berterima kasih dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oh, berkat berlimpah dalam hidup kami. Pembelaanmu nyata Tuhan. Kasih karuniamu sungguh dahsyat. Berlaku anugerahmu bagi kami Tuhan. Berlaku anugerahmu hari ini. Berlaku anugerahmu besok. Berlaku anugerahmu bagi kami hari lusa. Berlaku setiap kasih karunia Allah bagi kami sepanjang 1 minggu ke depan. Oh, raba. Kau pertolongan kami. Oh, raba. Kau perlindungan kami. Engkau yang kami andalkan untuk membela kami. Oh, rabasi kiara labason. Kiara labara. Oh, rabasande. Terima kasih. Oh, rabasandara labara. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Oh, raba-raba. Katakan haleluya. Haleluya. We praise you, we worship you Lord, sebab Kau layak. Tuhan, mari pada saat siang hari ini Kau melepaskan berkat-Mu sekali lagi buat setiap umat-Mu. Engkau melepaskan berkat rumah tangga, berkat kekudusan rumah tangga, berkat kemampuan untuk hidup kudus, berkat untuk anak-anak. Setiap anak-anak dipenuhi semangat. Anak-anak muda semangat melayani Tuhan, semangat bekerja, semangat belajar. Amin. Orang tua dipenuhi kasih Allah.
Oh, raba-raba-raba, damai sejahtera-Mu untuk setiap keluarga Tuhan. Dan biarlah semakin nyata dalam kehidupan kami keselamatan yang daripada Tuhan. Kuat kuasa dan pengurapan Roh Kudus mula yang terjadi saat ini. Turun di tempat ini, ya raba-raba-raba, mengurapi api cinta kasih itu menyala dalam setiap hati kami. Tidak ada seorang pun yang kasihnya itu menjadi dingin, menjadi padam. Terima kasih yang Allah kami. Dan biarlah kami juga Tuhan menggerakkan tangan kami untuk menyalurkan berkat-berkat pertolongan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita. Kelahirannya adalah awal dari keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Saat ini bersama saya Putri Sinaga Dan saya Jeremia Sigalingging akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus. Tidak terasa, maka sebentar lagi kita akan tiba di bulan Desember. Bulan di mana kita biasa merayakan Hanukkah, yaitu perayaan untuk memperingati pentahbisan kembali Bait Suci seperti yang tercantum dalam surat Yohanes 10 ayat 22. Untuk tahun 2025 ini, dalam rangka merayakan pentahbisan kembali Bait Suci, Departemen Pembangunan akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk pelelangan untuk pembangunan sebuah chapel di area komplek Rumah Persembahan guna melengkapi keberadaan ruang di kompleks gereja kita tersebut. Bagi Anda yang tergerak untuk mengambil bagian dalam mempersembahkan barang-barang untuk dilelang, Anda dapat memberikan persembahan berupa barang berharga seperti logam mulia, perhiasan emas atau permata, barang aksesoris berupa tas, handbag wanita dari brand yang dikenal, yang masih dalam kondisi sangat baik, lengkap dengan kartu tanda keasliannya, authentic card atau genuine card, atau barang berharga lainnya. Barang-barang persembahan untuk dilelang ini dapat diserahkan kepada panitia pembangunan gereja yang kemudian akan menyortir barang yang dapat diikutsertakan dalam pelelangan tersebut. Sebagai persembahan awal, saat ini dari para pemimpin dan donatur yang setia telah kami terima beberapa persembahan berupa aset serta barang berharga lainnya untuk diikutsertakan dalam pelelangan. Untuk kontak person yang dapat dihubungi apabila Bapak Ibu Saudara hendak mempersembahkan item-item untuk pelelangan ini dapat menghubungi Ibu Melinda di nomor yang ada di layar ini. Acara pelelangan akan diadakan beberapa tahap, di mana untuk tahap pertama akan diselenggarakan di awal tahun 2026 nanti. Kami sungguh mengharapkan partisipasi Anda sekalian untuk mensukseskan acara pelelangan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dengan berlimpah-limpah. Shalom. Terima kasih kepada jemaat, pengerja, dan donatur yang telah berkontribusi dalam membantu jemaat dan masyarakat yang terdampak musibah banjir di Kota Aceh, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Langkat, maupun yang di sekitar Kota Medan. Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah air mineral, sembako, alat mandi, selimut, dan tikar. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi, dapat memberikan ke rekening gereja berikut ini. Marilah kita berdoa dan bertolong-tolongan, terutama bagi sesama kita yang saat ini sedang mengalami musibah banjir dan tanah longsor. Setiap pemberian kecil sangat membantu. Kiranya kasih Tuhan dapat dirasakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
Mari hadir dalam Natal BPD GBI SUA yang diadakan di GBI Rumah Persembahan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Ibadah ini terbuka untuk umum. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah wanita Bethel Indonesia libur mulai tanggal 11 Desember 2025 dan aktif kembali tanggal 15 Januari 2026. Ibadah More Ministry libur mulai tanggal 19 Desember 2025 dan aktif kembali tanggal 16 Januari 2026. Ibadah Junior Church On-Site libur mulai tanggal 21 Desember 2025 dan aktif kembali tanggal 11 Januari 2026. Namun, ibadah online JC tetap tayang pada pukul 13 WIB. Ibadah Youth atau Pemuda libur mulai tanggal 20 Desember 2025 dan aktif kembali tanggal 24 Januari 2026. Ibadah Sekolah Minggu libur mulai tanggal 28 Desember 2025 dan aktif kembali tanggal 11 Januari 2026. Dalam Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan menyatakan bahwa harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekalian bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Pak Ewa di Jalan Tambir nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Untuk FA tadi sudah kita dengar, kita udah masa liburan FA dan akan aktif kembali di 15 Januari 2025 untuk GBI Tomo Tower ya. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546-041-9176 atas nama Jemaat GBI Tomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dan mendukung pengembangan pelayanan di GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk selama ibadah sedang berlangsung. Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal sampai ibadah selesai. Perayaan Natal GBI Tomo Tower akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 15.30 WIB di ruangan ini. Sekali lagi, perayaan GBI Tomo Tower akan dilaksanakan pada hari Minggu, berarti minggu depannya di tanggal 21 Desember 2025 pukul 15.30 WIB. Tidak ada ibadah di jam 10.30 maupun ibadah jam 4 ya, tapi digabung jadi satu sesi di jam 15.30. Ibadah sesi 1 dan 2 digabung hanya satu kali ibadah. Mari kita bersama-sama mengajak teman-teman, saudara-saudari kita untuk menghadiri ibadah Natal ini.
Dibuka juga kesempatan bagi kita yang terbeban dan ingin menabur dana untuk ibadah Natal. Kita dapat transfer ke rekening gereja atau dapat menghubungi para asuh yang bertugas. Demikian waktu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah dengan doa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga buat hari ini, buat hadirat-Mu, buat anugerah yang Kau curahkan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa sepanjang ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biar semua ini semua didedikasikan buat Engkau Tuhan semata ya Bapa. Biarlah ini semua kami lakukan ya Bapa sebagai tanda terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Karena Kau layak terima yang terbaik. Terima kasih Bapa. Bapa kami bersyukur ya Bapa buat penyertaan-Mu ya Bapa semasa tahun 2025 hingga hari ini ya Bapa. Kiranya tidak lupa kami mohonkan ya Bapa, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, terutama hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menjaga dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami di tahun 2026 yang akan datang ya Bapa, kami bisa melayani-Mu lebih lagi dan lebih semangat lagi, dan memberi yang terbaik untuk-Mu, dengan membawa jiwa-jiwa untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami bersyukur ya Bapa buat hamba-Mu yang hari ini sekaligus gembala kami di tempat ini. Kiranya ya Bapa penyertaan-Mu sempurna, visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu. Penjagaan yang Engkau berikan ya Bapa, ada penjagaan yang sempurna ya Bapa. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus yang melingkupi hamba-Mu beserta istri dan anak dan keluarganya semua ya Bapa. Semuanya adalah dalam lingkupan kasih-Mu. Dan juga ya Bapa kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang hari ini datang ya Bapa maupun tidak. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang keterikatan Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, tidak kurang tajam telinga-Mu ya Bapa untuk menolong kami, dan tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menggapai memberi pertolongan buat kami. Dan kami mohonkan ya Bapa, Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah tangan-tangan yang memberi Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda persembahan ini. Hanya kami dedikasikan buat Engkau ya Bapa, sebagai tanda syukur kami. Karena Engkau layak terima ya Bapa yang terbaik ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas semuanya yang Kau berikan selama ini buat kami. Karena itu semua hanya untuk-Mu ya Bapa. Bapa berkatilah yang bekerja, berkatilah yang berusaha. Kiranya ya Bapa, bila ada masa pasca banjir ya Bapa, ini yang membutuhkan pertolongan, Engkau kirimkan tangan-tangan penolong bagi mereka ya Bapa. Bapa kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dan saat ini ya Bapa, sebelum kami berpisah, kami mau doakan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah damai sejahtera atas Yerusalem mengalir untuk Indonesia yang kami cintai. Biarlah Indonesia ada shalom-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya, karena tangan-Mu, darah Tuhan Yesus melingkupi Indonesia. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah shalom-Mu mengalir di setiap GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada, dan mengalir untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dan terutama GBI Stomo Tower ya Bapa. Biarlah shalom-Mu ada di tempat ini, karena Engkau bersemayam di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang diagungkan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali dari tempat ini, kiranya kami mau terima berkat daripada-Mu. Arahkan hati-Mu dan wajah-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus.
serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan tahun baru buat kita semua. Hati-hati di jalan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria.